Topik pembahasan kita kali ini adalah apa itu Alkitab dan mengapa Alkitab masih relevan sepanjang zaman. Topik ini terdiri dari 8 bagian. Pertama, pengertian Alkitab. Kedua, struktur Alkitab. Ketiga, sumber dan otoritas Alkitab. Keempat, kenapa Alkitab masih relevan hingga hari ini? Kelima, kulminasi wahyu. Keenam, Alkitab itu hidup dan berdaya kuasa. Ketujuh, bukti historis dan kebenaran Alkitab. Kedelapan, penutup, yaitu Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kita akan membahas bagian pertama, yaitu pengertian Alkitab. Definisi Alkitab dan karakteristik Alkitab. Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab suci yang merupakan wahyu tertulis dari Allah kepada umat manusia. Kitab ini ditulis oleh lebih dari 40 penulis dari latar belakang yang sangat beragam. Ada yang raja, nabi, gembala, dokter, nelayan, pemungut cukai, dan lain-lain. Dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun dan ditulis dalam 3 bahasa utama, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan Yunani. Meskipun rentang penulisannya sangat panjang dan penulisnya berasal dari berbagai zaman, budaya, dan lokasi berbeda, Alkitab tetap menyampaikan satu pesan utama yang utuh dan konsisten, yaitu rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kita akan melihat karakteristik Alkitab. Yang pertama, ilahi dan manusiawi. Artinya, berasal dari Allah namun ditulis oleh manusia. Itu terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Karakteristik kedua, diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Karakteristik yang ketiga, tanpa kesalahan dalam maksud dan kebenaran ilahi. Keempat, berotoritas tertinggi dalam iman dan praktik orang percaya. Karakteristik yang kelima, kekal dan tidak berubah. Terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 8, Matius 24 ayat 35. Berikutnya, nama-nama lain untuk Alkitab. Jadi kita akan membahas istilah atau nama-nama lain dari Alkitab. Alkitab tidak hanya disebut kitab atau tulisan, tetapi memiliki banyak sebutan yang mencerminkan fungsi, sifat, dan kuasa firman Allah. Berikut adalah beberapa nama penting dan maknanya. Yang pertama, firman Allah atau firman. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Terdapat dalam 2 Timotius 4
4 ayat 2. Ayat ini memiliki makna menunjukkan bahwa setiap bagian Alkitab adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah, bukan sekedar opini manusia. Firman ini adalah dasar otoritas rohani. Nama lain yang kedua, kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu untuk memperoleh keselamatan dan selanjutnya. Itu terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Makna daripada ayat ini menunjukkan kekudusan, pemisahan dari tulisan lain. Jadi kata kekudusan di sini adalah diistimewakan, dipisahkan dari tulisan lain, karena berasal dari Allah, bukan buatan manusia biasa. Nama lain dari Alkitab yang ketiga adalah hukum Tuhan, Taurat Tuhan, titah Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Artinya, firman Allah mengandung hukum moral, etika, dan prinsip hidup yang tidak hanya untuk orang Israel zaman dahulu, tetapi moral juga tentu berlaku bagi setiap generasi, termasuk generasi kita. Nama lain Alkitab yang berikutnya adalah pedang roh. Dan pedang roh ialah firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Artinya, firman Allah adalah senjata rohani yang menangkal ajaran sesat, menyerang dosa, dan menembus hati manusia. Ibrani 4 ayat 12. Nama lain yang berikutnya dari Alkitab adalah pelita bagi kaki. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maknanya, firman memberikan bimbingan dalam kegelapan hidup, petunjuk moral, dan arah dalam pengambilan keputusan. Nama lain Alkitab yang berikutnya adalah air yang menyucikan atau menguduskan. Efesus 5 ayat 26, petikannya, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Artinya, firman Allah membersihkan hati dan pikiran seperti air yang membersihkan tubuh dari kotoran. Nama lain yang berikutnya untuk Alkitab adalah benih yang hidup. Kamu telah dilahirkan kembali oleh firman yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Artinya, firman Allah adalah benih ilahi yang menghasilkan hidup, kelahiran baru, hidup baru, dan pertumbuhan rohani.
Jadi, Alkitab adalah bagian firman Allah yang hidup dan kekal dan berkuasa. Ia bukan sekedar buku agama, melainkan wahyu ilahi yang menyatakan karakter Allah, menyingkapkan keadaan manusia, menawarkan keselamatan dalam Kristus Yesus, memberikan tuntunan hidup yang tak lekang oleh zaman. Tanpa firman, iman akan kehilangan arah. Dengan firman Tuhan, manusia bisa melihat cahaya Allah, bahkan di tengah-tengah kegelapan zaman. Bagian kedua, yaitu struktur Alkitab, akan kita bahas di video yang kedua. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati.